Menuju dini hari sepenggal cahaya di kota masih tersisa. Sejuknya embun pagi seakan begitu nikmat untuk melepas lelah. Namun sebagian orang justru sudah terjaga untuk melakukan aktivitas. Ya seperti halnya Indra, selepas subuh pria berkelahiran tahun 80-an ini sudah bersiap kembali untuk melakukan aktivitasnya. Dari rumah hendak menuju kantor, ia harus menempuh waktu kurang lebih 20 menit dengan sepeda motor miliknya. Walaupun kantuk menumpuk, tak pernah menurunkan semangatnya untuk pergi bekerja. Inilah tempatnya bekerja. Indra merupakan seorang petugas kebersihan yang telah mengabdi selama 5 tahun di unit pelaksana teknis pengelolaan sampah Kota Singkawang. Tugasnya mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat penampungan akhir. Ia selalu bersemangat dan bersabar dalam melakukan pekerjaannya. Walaupun, terkadang tak sedikit rintangan yang harus dihadapi. Ini pada waktu orang buang sampah, ada yang melempar sampah, waktu kami pas kerja, ada yang nak nyenggol kami kerja, ada yang juga waktu sampah udah kami bersihkan, masih hanya ada yang buang sampah. Memang masih banyak dari masyarakat yang belum tertib dalam hal jam pembuangan sampah. Untuk di Kota Singkawang sendiri, jam pembuangan sampah telah ditetapkan yaitu mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Setiap harinya Indra harus membersihkan sampah di 7 lokasi TPS, di mana untuk membersihkan sampah di setiap TPS-nya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam. Tanggapan orang tentang kebersihan atau pekerja kebersihan, yaitu dipandang sebelah mata lah. Ya, karena kami bergumul dengan sampah. Jadi orang pun mandang kami macam sampah dia juga kalung. Walaupun masih banyak yang memandang petugas kebersihan dengan sebelah mata, namun hal tersebut itu tak mengurangi rasa semangat Indra sedikitpun dalam melakukan pekerjaannya. Ia beranggapan yang penting pekerjaan yang dikerjakan itu halal dan bisa menafkahi keluarganya. Untuk masyarakat sekitar, tolonglah buang sampahnya di dalam TPS yang udah disediakan. Dia sangat membantu kami untuk membersihkan Kota Singkawang. Memang hingga saat ini sampah masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Permasalahan mengenai sampah juga membutuhkan perhatian yang sangat serius dari berbagai pihak dan warga sekitar. Maka dari itu, pengelolaan sampah tidak bisa dengan hanya mengandalkan petugas kebersihan melainkan harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh warga Kelurahan Sungai Garam Hilir yang melakukan upaya pengelolaan sampah dengan membentuk suatu bank sampah. Awalnya kami dari perkumpulan sekretariat Serumpun Asoka, di situ di perkumpulan kami terbentuk kegiatan koperasi, arisan, dan satunya lagi itulah kita membentuk bank sampah. Bank sampah sendiri memiliki konsep penampungan sampah yang menyerupai perbankan. Dengan kata lain, pihak penyetor juga diberi buku tabungan layaknya menabung pada umumnya, di mana sampah yang ditabung nantinya akan dikalkulasi menjadi uang yang bisa ditarik oleh pihak penyetor. Sampah yang telah disetor oleh nasabah selanjutnya akan disortir dan dipilah oleh petugas bank sampah. Di situ juga kami membentuk, salah satunya ada rumah pemilahan dan salah satunya juga ada rumah produksi. Di mana rumah produksi di situ kami membuat hasil-hasil kerajinan dari daur ulang sampah yang telah kami kumpulkan ini. Bank sampah memiliki sistem yang menekankan kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan, dan tidak bergantung pada pemerintah, yaitu dengan membiasakan masyarakat untuk memilah sampah. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara kerja dan manfaat bank sampah itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa total timbulan sampah di Kota Singkawang itu sebesar 93 ton sampah per hari. Dari total timbulan sampah itu, sebanyak 7 ton itu telah dilakukan pengurangan. Upaya pengurangan ini dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, baik itu melalui bank sampah yang saat ini sudah beroperasi sebanyak 11 bank sampah,
kemudian ada 5 TPS 3R dan beberapa pengepul sampah yang bergerak secara mandiri. Dari total 93 ton itu sebesar 7,53% sudah dilakukan pengurangan. Nah, sebanyak 80,60% yaitu sebesar 75 ton rata-rata sampah per hari itu sudah diangkut ke TPA untuk dilakukan pemrosesan sampah. Kami berharap memang ke depan sampah-sampah ini yang sudah masuk ke TPA itu sudah dalam bentuk sampah yang terpilah. Untuk itu kami berharap masyarakat Kota Singkawang dapat lebih berupaya untuk melakukan pemilahan sampah agar sampah yang masuk di TPA ini sudah terpilah dengan baik, sehingga mempermudah kami untuk melakukan pemrosesan sampah di TPA. Nah, selain itu pemerintah Kota Singkawang juga sudah berupaya bagaimana sampah ini dilakukan pengolahan untuk menjadi energi baru terbarukan melalui kerjasama kami dengan pihak PT PLN Persero. Sampah ini kemudian akan kita jadikan bahan bakar jemputan padat untuk kemudian sebagai energi tambahan batu bara. Selain itu juga kami sudah melakukan beberapa riset, beberapa penelitian pemrosesan sampah ini menjadi bahan bakar lainnya seperti bahan bakar cair, yaitu dalam bentuk pengolahan sampah dengan sistem pirolisis. Selain upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi sampah, kami juga sangat berharap sekali masyarakat Kota Singkawang untuk dapat lebih efektif dalam melakukan upaya pengurangan sampah, yaitu dengan membatasi timbulan sampah, dengan mengubah paradigma berpikir, paradigma kita dalam berbelanja. Kita sebisa mungkin membawa kantong belanja atau tas belanja sehingga sampah plastik itu tidak banyak. Selain itu juga kami juga saat ini sedang melakukan gerakan yang namanya gerakan bersaprah bersama pilah dan kurangi sampah. Kami berupaya akan membentuk sebanyak-banyaknya bank sampah di Kota Singkawang sehingga masyarakat dapat memanfaatkan kembali sampah ini untuk menjadi pendapatan tambahan. Jadi ada sirkular ekonomi di situ. Saat ini sudah ada 11 bank sampah yang terbentuk dan kami akan menargetkan setiap sekolah, setiap kantor-kantor itu memiliki bank sampah. Dan setiap kelurahan harus memiliki bank sampah minimal 1. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pengurangan sampah. Dan endingnya kami berharap target kebijakan strategis daerah Kota Singkawang dalam rangka pengurangan sampah di tahun 2025 itu mencapai 70% penanganan dan 30% pengurangan. Nah, kami berharap ini bisa terwujud demi mewujudkan Singkawang kita yang lebih bersih, Singkawang kita yang lebih lestari, dan Singkawang yang lebih asri. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Bisa kita simpulkan bahwa peranan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan sampah. Dengan dilakukannya pengelolaan sampah yang baik, maka lingkungan kita akan menjadi bersih, lebih sehat dan terjaga kualitasnya.